Oke, selamat pagi teman-teman FNG Travel. Pagi ini kita mau ajak kalian sarapan makanan lokal di kota Taitung. Nah, ini di belakang kita mau coba salah satu lokal restoran yang cukup terkenal di kota Taitung ya. Yuk kita masuk dan kita lihat ada menu apa aja di dalam. Let's go. Restorannya itu cute banget sih menurut gua. Ini desainnya itu dari luar kayak gini guys. Saudara kita sudah datang. What's this? Hongcha. Dalamnya ini dia roti khas Taitung, Taiwan. Taiwan all have like this, right? Only in Taitung. This one. Guys, ini roti bakarnya tebel banget. Kayaknya makan satu aja udah kenyang. Dan the second one, ini roti juga cuman pakai what's this, lemon. Wow. Dan guys, ada yang bikin gua kaget pas dikasih tisu bentuknya kayak gini. Kayak gini. Yang ada di pikiran kalian itu apa? What's this? Oh, kondom. so, ini pikiran gue yang pertama adalah apa itu tadi kondom, yang kedua adalah tisu basah. Ternyata salah guys, ini bukan tisu basah. Can you open? Nah ini dia tisu basah. Wet tissue, right? Can you open this one? Nah, kapan dulu? Nah ini wow. How's the taste? Sour and bitter, but still creamy. Guys, orderan kita semuanya sudah datang. What's this? Korean chicken. Korean chicken, dan ini beef, right? Grilled beef. Aku order Taiwan toast, dan dia juga tapi flavornya pakai lemon guys. Oke, kita makan dulu ya. How much in total? Around total segini cuma 500 NT guys. Ini gila sih, murah banget, dan restorannya cukup fancy untuk sarapan ya. Just guys, kalau kalian ngelihat orang-orang minum terus talinya diikat kayak gini, ya, diikat langsung, itu udah pasti orang Taiwan. Taiwanese like this, they put the rope. Nah kalau gue kayak gini, nah bukan orang Taiwan. Mereka bakalan ikat sedotan kalian itu kayak gini. Nah kalau kalian ngelihat di luaran, nah itu orang Taiwan. Itu ciri khas orang Taiwan. Nah kalian juga lihat sebelah sana, meja sebelah itu orang-orang itu diikat juga tuh semuanya. Diikat sedotannya. Can you rate the number 1 to 10 this restaurant? For food? Oh, so high. For total, 9 from 10. 9 from 10. total, Service? 4. Service only 4 guys. Karena apa? Kita order satu makanan lagi tapi sampai sekarang belum datang juga. Sudah selesai tapi satu menu belum datang. How about the place? Very good. 10 of 10. Okay. Tempat 10 of 10, food 9 of 10, service 4 of 10 guys. Oke, kayaknya kita mau refund aja. Satu makanan lagi belum datang. Tadi kita udah datang ke counter,
tapi sampai sekarang juga belum datang. Kayaknya mereka lupa. Nggak apa-apa. Kita coba refund ya, karena udah telat banget. Guys, habis sarapan kita mau ajak kalian mengunjungi satu lokasi, yaitu Museum National History of Taitung ya. Jadi selain kita kuliner, kemudian juga datang ke tempat-tempat yang indah atau tempat-tempat yang keren, kita juga mau ajak ke tempat yang punya cerita atau punya sejarah masa lalu di kota Taitung, Taiwan ya. Kita juga mau belajar bagaimana sih sejarahnya kota Taitung di Taiwan ini, dan kita mau ajak kalian langsung datang ke National Museum of Prehistory Taitung. Okay guys, let's go! Let's go! Where we go today? Museum History of Taitung. Let's go! Perjalanan kita cuma 12 menit ya guys dari tempat sarapan tadi, jadi nggak terlalu jauh. Nah, gue mau tunjukin kondisi jalanan di kota Taitung ya. Yang gue suka di sini tuh jalanannya relax banget, nggak rush kayak di kota-kota besar guys. Kotanya itu nggak besar, tapi yang gue suka kota Taitung ini lengkap. Dari mulai panorama pegunungan, pantai, pedesaan, kota, semuanya ada dalam satu tempat di kota Taitung ini. 我说我刚刚一直跟他讲站不太的，他可以说等一下，等一下。对啊，傻笑。算了，那你们讲说没有。 Dari kota kita juga udah bisa melihat pemandangan barisan gunung-gunung ya guys di kota Taitung. Dan kemarin tuh kita ke gunung sana ya, ke Luye Highlands. Sampai guys. Nah ini dia guys, lokasi museumnya udah sampai. Selamat datang di National Museum of Prehistory Taitung. Guys, kita sudah sampai di museumnya Taitung ya. Kita masuk ke dalam, kita pengen tahu bagaimana sih sejarahnya dulu kota Taitung di Taiwan ya. Mari kita masuk ke Museum National of Prehistory. Guys, kalian bisa dengar suara di pohon? Gila, cuman di Taitung gua bisa dengar suara-suara kayak gini. National Museum of Prehistory resmi dibuka 17 Agustus 2002 di kota Taitung. Museum ini dibangun sebagai respon atas penemuan arkeologis besar terutama di Beinan Site ketika pembangunan jalur kereta South Link Line di tahun 1980 menemukan situs pemakaman dan banyak artefak Neolitikum. Sejak Mei 2023, museum ini telah direnovasi dan pameran permanennya diperbarui dengan tema baru yaitu Encounters, Taiwan and the World. Jadi, kalau kalian suka arkeologi atau sejarah manusia, museum ini menawarkan wawasan mendalam tentang kehidupan manusia awal di Taiwan, bagaimana mereka hidup, upacara kematian, serta interaksi budaya Austronesia. Selamat datang di National Museum of Prehistory Taitung. Kita sudah di dalam museum guys, kita mau antri beli tiket dulu ya. Karena kita masuk ke dalam itu harus bayar sekitar 100 NT. Guys, harga tiketnya itu 60 NT untuk general. Tapi kalau untuk citizennya
Taitung itu lebih murah, cuma 40 NT ya. Dan untuk weekdays untuk senior juga lebih murah, cuma 50 NT. Jadi tiketnya itu macam-macam ya. Tapi normally tiket per orang itu adalah 60 NT. Our tiket 180 NT untuk 3 orang guys. Pengecekan tiket dan kita sudah masuk ke dalam museum guys. Nah ini dia mapping arahnya ya. Jadi ada ke Taiwan Prehistory Hall, Contemporary Archaeology Hall, Special Exhibition Gallery, dan Exploration Center. Mungkin kita mau ke Exploration Center dulu. Nah, teman-teman, kalau kalian ke museum prehistory Taitung, jangan khawatir kalian nggak ngerti bahasa Mandarin, karena selain di semua spotnya itu ada translate bahasa Inggris, kalian juga bisa sewa auto guide kayak gini, ya. Jadi kalian udah dikasih auto guide termasuk dengan headset. Jadi setiap spot itu kalian tinggal masukin aja kode, number, ataupun barcode di setiap spot. Dan secara otomatis mereka akan menjelaskan sejarah apa yang sebenarnya terjadi di spot-spot tertentu. Jadi kalian semakin jelas masuk ke museum itu, sejarahnya itu benar-benar detail. Mereka akan menjelaskan melalui alat automatic guide seperti ini guys, gitu. Jadi nanti gue tunjukin bagaimana caranya. Kita pengen tahu sebenarnya sejarah apa yang ada di spot tertentu ya. Nah, teman-teman, jadi di mesin automatic guide-nya itu kalian bisa pilih 4 bahasa ya. Ada Chinese traditional, English, Japanese, dan Taiwanese gitu. Tapi sayangnya nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi kalian bisa pilih bahasa Inggris sebagai bahasa general gitu. Semuanya sangat-sangat convenient untuk mendapatkan informasi di museum ini. Teman-teman, kita coba informasi 402 ya. Jadi tinggal klik 402, kemudian press kayak gini. Nah, udah secara otomatis. Gue mau tunjukin ada suaranya ya, beneran ada suaranya ya. Ini kayak gini nih, bakalan ada suara. Oke, jadi tapi kita nggak boleh berisik, makanya kita harus pakai headset. Sebelum ke Exploration Center, ternyata mereka sediakan meja-meja painting kayak gini, guys. Ada ruang baca juga. Ada beberapa spot yang ada di Exploration Center. Pertama, Exploration Game Zone, yaitu area bermain edukatif interaktif terutama ditujukan untuk anak-anak. Dan aktivitas multisensori yang memungkinkan pengalaman langsung belajar budaya prasejarah, serta pameran Empathy, Stories on the Move. Pameran ini mengeksplorasi tema migrasi paksa, asimilasi budaya melalui pendidikan, dan pengalaman komunitas yang berpindah antar negara atau wilayah, serta digunakan buku anak-anak bergambar, cerita, materi interaktif, dan pendekatan yang cocok untuk keluarga dan anak. Ada 3 cerita utama yang menjadi tema untuk pameran Empathy Stories of Moving. Cerita-cerita ini dipilih untuk mengangkat isu sosial kemanusiaan dan membuat pengunjung, terutama anak dan keluarga, bisa lebih memahami pengalaman manusia lain. White Dove's Trails of Tears menyoroti tema migrasi paksa atau forced migration. Kisah ini menggambarkan penderitaan dan perjalanan orang-orang yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka karena tekanan politik, sosial, atau konflik. Kisah ini mengajak kita untuk ikut melangkah dalam jejak mereka, merasakan beratnya kehilangan, tapi juga menyaksikan ketangguhan mereka yang membawa ingatan dan harapan melintasi batas. Lebih dari sekedar sejarah, ini adalah ajakan untuk berempati, mengingat bahwa migrasi tidak selalu pilihan, melainkan cara untuk bertahan.
Yang kedua, cerita Three Fitting Shoes yang memiliki tema utama pengalaman pekerja migran di Taiwan. Judul ini bermakna sepatu yang tidak pas, adalah metafora untuk hidup yang terasa sempit, tidak nyaman, dan penuh tantangan ketika seseorang harus beradaptasi di tempat yang bukan tanah kelahirannya. Isi cerita ini mengangkat realitas para pekerja imigran yang datang ke Taiwan untuk mencari nafkah, tetapi harus menghadapi hambatan bahasa, budaya, dan seringkali kondisi kerja yang keras. Menyuarakan rasa terasing, keterbatasan, dan kerinduan akan rumah, sekaligus memperlihatkan kekuatan dan daya tahan mereka untuk terus berjalan meski sepatunya tidak pas. Nah, ini dia guys, lokasi stories of people living in Taiwan from over 30,000 years ago. Jadi kita mau lihat sejarah kehidupan orang-orang zaman dulu di Taiwan. Teman-teman masih ingat dah dulu waktu belajar sejarah? Ada periode zaman prasejarah yang dinamakan Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, di Prehistory Hall ini kita bahas periode zaman prasejarah di Taiwan ya. Nah, ini dia the Paleolithic period in Taiwan guys. Mari kita kembali ke masa Paleolitikum, lebih dari 30.000 sampai 15.000 tahun silam. Di pesisir timur Taiwan, manusia pertama meninggalkan jejak kehidupannya di Gua Chongbin. Di sini, mereka memahat batu menjadi kapak tangan, scraper, dan serpihan tajam untuk bertahan hidup. Dari tulang dan tanduk rusa, mereka membuat alat berburu dan memancing. Sisa-sisa tulang rusa, babi hutan, hingga ikan laut menunjukkan bahwa mereka adalah para pemburu dan pengumpul yang terus berpindah, mengikuti jejak binatang dan sumber makanan. Di Prehistory Hall, periode ini dihidupkan kembali melalui rekonstruksi goa lengkap dengan diorama perburuan dan pengumpulan makanan, sehingga pengunjung dapat membayangkan langsung suasana kehidupan manusia awal di Taiwan puluhan ribu tahun silam. Nah, ini adalah migrant from across the sea. Jadi ini sudah mulai banyak orang-orang dari luar Taiwan ya yang masuk ke negara Taiwan. Dan ini menceritakan pertama kali migran-migran orang suku lain di luar Taiwan yang masuk ke negaranya ya melalui jalur laut gitu. Di tengah ruang pameran ini berdiri sebuah karya seni kayu yang megah, adalah Sea Wind. Sosok manusia berdiri di atas perahu, meniupkan angin ke layar. Angin itu bukan hanya hembusan alam, melainkan simbol kehidupan, arah, dan perjalanan. Ini adalah sebuah karya instalasi kayu monumental yang dibuat oleh seniman Taiwan bernama Han Shu Tang, menggambarkan hubungan mendalam masyarakat prasejarah Taiwan dengan laut. Laut adalah jalan, bukan penghalang. Dari sinilah nenek moyang Austronesia berlayar, menyeberangi samudra menuju pulau-pulau Pasifik dan Asia Tenggara. Karya ini mengingatkan kita bahwa angin, laut, dan keberanian menjelajah telah menjadi bagian dari identitas manusia sejak ribuan tahun lalu. Inilah roh perjalanan, inilah semangat migrasi, inilah Sea Wind. Menarik sekali gitu ya kalau kita belajar tentang sejarah-sejarah masa lalu dari suatu negara guys. Banyak yang nggak terbayangkan ternyata pada zaman dulu tuh kehidupan seperti itu. Kan kita hanya bisa tahu pada saat sekarang, zaman modern ya. Semuanya serba canggih, pada zaman dulu masih semuanya manual. Nah, ini salah satu jenis contoh rumah asli suku Taiwan pada zaman dulu guys, masih rumah panggung dari bambu-bambu ya. Dan mereka juga melakukan penguburan untuk tubuhnya itu di depan rumah-rumah mereka seperti ini.
Kita jadi buat kuburannya juga dekat dengan rumah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Mostly kalau dulu sih rumahnya itu rumah panggung ya, karena untuk menghindari binatang-binatang buas juga. Dan ini salah satu contoh aktivitas zaman dulu ya, membuat peralatan dapur kayaknya. Dan ini contoh pada zaman dulu ya, kalau bagian dari keluarga yang meninggal, mereka masih melakukan proses penguburan. Kalau sekarang mostly di Taiwan itu mayat itu dibakar ya. Kalau dulu ternyata masih dikubur guys, dan masih sederhana banget, masih diberi tanda menggunakan batu-batuan saja. Proses pemakaman pada masa lalu ya. Ini kayak kalau zaman dulu mereka buat tempat-tempat kayak penampungan air, dan alat-alat untuk rumah tangga itu masih menggunakan manual ya, menggunakan batu-batuan guys. 在北部最大的一个部落，而且它有它的指标性。然后这里住的是噶玛兰族，好，它有它的指标性。为什么？这个已经是最后的500年前，500年后是历史时代有名字的，500年前台湾是没有名字的，所以我们史前馆讲到500年前，500年后历史时代。台湾这一栋没有讲，我们讲的是史前文化。那我们知道中间卡在中间的500年前。Ada yang menarik. Museum ini tidak hanya menampilkan pameran artefak. Di ruang pameran Taiwan Prehistory Hall ada area tematik Austronesian Hall yang menjelaskan peran Taiwan dalam dunia Austronesia. Dan ini sangat terkait dengan Indonesia juga. Austronesia adalah istilah untuk menyebut keluarga besar bahasa dan kebudayaan yang tersebar luas dari Taiwan hingga Madagaskar di barat dan sampai Pulau Paskah atau Rapa Nui di timur. Berdasarkan linguistik dan arkeologi, banyak peneliti percaya Taiwan merupakan titik awal penyebaran bangsa Austronesia sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun lalu. Dari pesisir Taiwan, masyarakat berperahu berlayar ke selatan dan timur, lalu menyebar ke Filipina, Indonesia, Melanesia, Polinesia, hingga ke Madagaskar. Apa sebenarnya hubungan dengan Indonesia dan Taiwan pada zaman dulu? Ternyata Indonesia adalah salah satu wilayah utama yang dituju migrasi Austronesia dari Taiwan. Jejak kesamaan terlihat pada bahasa. Misalnya kata dasar kita, mata, tangan, dan api mempunyai kata yang sama dengan bahasa Taiwan suku Paiwan. Serta pola budaya seperti pertanian padi, sistem sosial berbasis kekerabatan, musik tradisional, hingga motif ornamen memiliki benang merah Austronesia. Museum Prasejarah Taiwan ini menegaskan kembali hubungan tersebut melalui pameran, riset, dan kerjasama budaya, sehingga Taiwan dan Indonesia dipandang sebagai bagian dari keluarga besar Austronesia. Dan ini ruang pameran terakhir di Museum Prehistory Taitung, yaitu Natural History Hall. Memiliki 3 ruang pameran dengan tema Bird, Ice Age, dan New Era. Tema Bird membahas asal-usul alam dan geologi Taiwan, bagaimana pulau terbentuk, aktivitas geologi seperti gunung berapi, tektonik lempeng, serta formasi alam yang membentuk landscape Taiwan. Sedangkan tema New Era lebih fokus ke zaman modern, bagaimana alam dan kehidupan flora dan fauna di Taiwan berubah dalam era terkini, termasuk dampak manusia, konservasi, keanekaragaman hayati, ekologi, dan bagaimana orang-orang di Taiwan memelihara hubungan dengan alam sekitar.
Oke, teman-teman, jalan-jalan kita mengenai sejarah kota Taitung di Taiwan dan secara keseluruhan sejarah Taiwan pada zaman dulu sudah selesai ya. Ternyata banyak banget informasi-informasi yang bisa kita dapatkan mengenai sejarah-sejarah tentang culture, tentang orang-orang, tentang bagaimana terjadinya Taiwan pada masa lalu ya. Itu sangat-sangat jelas dan komplit. Dan menurut kita ini sangat rekomendasi sekali kalau kalian datang ke Taitung di Taiwan. National Museum of the Prehistory Taitung is a must visit. Untuk kalian yang datang ke Taitung, kalian akan belajar sejarah masa lalu tentang negara Taiwan dan khususnya adalah tentang budaya lokal dan orang-orang lokal yang ada di Taitung. Jadi jangan lupa kalau ke Taitung di Taiwan, kalian harus mengunjungi, kalian harus visit the National of History Prehistory Taitung. Oke guys, thank you udah ikutin perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di next episode bareng FNG Travel. See you again. Bye-bye.